Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2140. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sesuatu yang besar yang telah terjadi di kota Nanyuan. Apakah itu karena kematian dari Sage Agung Yilong? Tapi bukankah ini sudah berakhir? Pada saat ini banyak orang kuat yang menjadi terkejut dan gemetar di dalam hati mereka. Sesuatu yang mampu membuat sang nenek moyang organisasi Naga Hitam mengambil tindakan secara langsung. Itu jelas merupakan masalah yang sangat besar, dan pasti itu akan mempengaruhi pola seluruh laut semesta selatan. Cepat, bergerak cepat, dan cari tahu apa yang terjadi di kota Nanyuan. Sebuah raungan terdengar satu demi satu. Raungan-raungan itu gemetar karena cemas. Pada saat ini di langit berbintang antara kerajaan Yong dan kota Nanyuan, terlihat Raja Tianbei dengan cepat menuju ke kota Nanyuan dengan pasukan Shenwei miliknya. Ledakan langit besar menyapu laut alam semesta selatan, dan tim itu langsung berhenti dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Itu adalah nenek moyang dari organisasi Naga Hitam. Semua pasukan Shenwei itu tampak ngeri dan ketakutan. Raja Tianbei yang juga melihatnya mengecilkan pupil matanya. Ketika dia menerima berita pembunuhan Qin Chen, dia telah menerima pesan dari orang kuat yang dia tempatkan di kerajaan kota Nanyuan. Jadi dia segera bergegas langsung ke kota Nanyuan sesegera mungkin. Tapi dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Bahkan nenek moyang organisasi Naga Hitam telah datang sendiri. Raja Tianbei kemudian berkata dengan tidak percaya. Tidak, pemimpin kerajaan yang berkata padanya bahwa nenek moyang organisasi Naga Hitam sekarang sedang berada di reruntuhan para dewa, seperti pemimpin kerajaan yang mereka, dan seharusnya itu adalah sebuah klon proyeksi. Tapi apa yang terjadi dengan nenek moyang organisasi Naga Hitam sehingga mengirim klonnya? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh saudara Qin di kota Nanyuan? Kata Raja Tianbei. Dia tampak cemas dan gugup. Di saat bergegas ke kota Nanyuan, dia buru-buru menghubungi pemimpin kerajaan Yong. Sekarang perkembangan situasinya telah melebihi ekspektasinya, yang mana ini hanya bisa diputuskan oleh pemimpin kerajaan Yong. Boom, pasukan besar itu dengan cepat bergerak menuju kota Nanyuan. Saat ini tidak hanya beberapa kekuatan besar di Laut Semesta Selatan yang merasa khawatir, akan tetapi bahkan beberapa tempat terpencil pun nampak terpencar oleh aura menakutkan ini. Pada saat ini di luar wilayah 13 bintang selatan, di sebuah wilayah langit berbintang yang tak berujung, ini nampak adalah markas besar dari bandit, yang mana bandit bintang itu terkenal di Laut Semesta Selatan. Yang mana ini adalah bandit bintang cemerlang, pencuri bintang, yang terkenal di wilayah Laut Semesta Selatan. Ini adalah tim armada komersial dari banyak kekuatan yang melewati bidang bintang ini. Nampak saat ini keadaannya semuanya nampak gemetar, ketakutan, dan mereka harus memberi penghormatan agar dapat dilindungi. Pada saat ini sarang tempat tinggal kelompok bandit langit berbintang cemerlang ini berada dalam kekacauan. Planet-planet yang rusak nampak terkorosi dengan lubang di mana-mana dan kehilangan vitalitasnya. Di langit berbintang, bandit langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya nampak berlutut di sana dengan ekspresi ngeri, melihat ke depan dengan ngeri. Di sana nampak ada sosok tampan yang dipenuhi dengan aura iblis yang sedang meremas leher dari pemimpin bandit mereka dengan satu telapak tangan, memegangnya seperti anak kecil, atau hampir seperti ayam. Pria hebat dan berkuasa sebenarnya ingin menjadi bandit. Apakah kamu layak untuk berkultivasi? Kata pria tampan itu. Dia memandang pemimpin bandit cemerlang di depannya dengan mata jahat seraya menjilat lidahnya dengan mata dingin. Tuanku, saya salah. Saya seharusnya tidak kehilangan akal sehat dan merampok tuanku. Saya meminta tuanku untuk mengampuni saya, kata pemimpin bandit cemerlang itu. Dia tampak ngeri dan menatap dengan putus asa ke arah pria tampan di depannya. Orang ini telah melewati wilayah langit berbintang banditnya sebelumnya. Pria tampan ini tampak seperti anak muda ketika bawahannya yang menjaga jalan langit berbintang kuno melihat pria tampan ini.
mereka secara naluriah pergi untuk merampoknya dan bahkan ingin membunuhnya. Namun sayang, ternyata pria tampan itu hanya dengan satu gerakan dengan aura dingin yang terpancar dari pihak lain membuat para bandit itu langsung menyesal karena mengetahui ini jelas merupakan seorang kaisar agung terkemuka. Bawahannya sebelumnya sudah menjadi gila dan bahkan berani merampok pria tampan yang kuat seperti itu. Saya berada di bawah komando organisasi Naga Hitam. Saya ditempatkan di sini untuk mengumpulkan aura jalan kuno langit berbintang untuk organisasi Naga Hitam. Jika tidak, tempat ini jalan langit berbintang yang paling penting di alam semesta selatan. Tidak akan memberi aku 10 keberanian, aku tidak akan berani mengambil 1 keberanian pun, kata pemimpin kelompok bandit cemerlang itu. Dia berkata dengan ngeri. Di bawah komando organisasi Naga Hitam, kata pria tampan itu, namun wajahnya nampak dingin. Dia mengerutkan kening. Dan jika Kincen ada di sini, maka Kincen akan bisa mengenalinya secara sekilas, karena orang ini sebenarnya adalah Mo Li yang meninggalkan 33 wilayah selatan untuk menjelajahi laut semesta. Sebelum Mo Li pergi, dia juga mengetahui informasi tentang laut semesta dari Kaisar Yudhishthira dan juga Kaisar Jinhu. Secara alami Mo Li tahu bahwa organisasi Naga Hitam itu adalah kekuatan raksasa di laut semesta selatan dan merupakan raksasa yang sebenarnya dari laut semesta selatan. Ya, kami berada di bawah komando organisasi Naga Hitam. Pemimpin dari bandit cemerlang itu hampir menangis. Bandit-bandit cemerlangnya bekerja untuk organisasi Naga Hitam dan semua kekuatan besar mengetahuinya. Ada banyak kelompok bandit seperti mereka di laut semesta selatan dan mereka pada dasarnya berada di bawah komando organisasi Naga Hitam atau mereka akan menafkahi organisasi Naga Hitam. Dan ledakan. Pada saat ini aura menakutkan tiba-tiba melewati jalan luas laut semesta selatan dan itu terbang menuju ke kejauhan. Aura ini lewat dan dengan keras para anggota dari bandit cemerlang semuanya berlutut di tanah dengan ketakutan di wajah mereka. Napas praktisi Kaisar Dewa, kata Mo Li. Pada saat ini Mo Li juga nampak ngeri melihat napas yang menghilang di langit dengan rasa tidak percaya. Itu leluhur dari organisasi Naga Hitam. Tuan, orang ini adalah leluhur dari organisasi Naga Hitam. Jika Anda membunuh saya, maka leluhur saya pasti akan marah. Oleh karena itu, mari kita ubah pertarungan menjadi persahabatan, kata pemimpin dari bandit cemerlang itu. Dia berkata dengan tergesa-gesa, tapi hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Dia sudah memutuskan setelah dia aman, dia pasti akan mengirim pesan kepada kekuatan darah tinggi dari organisasi Naga Hitam dan meminta kekuatan tertinggi itu untuk mengirim orang untuk membunuh Mo Li. Mengubah pertarungan menjadi persahabatan, kata Mo Li. Dia menatapnya dan tiba-tiba menyeringai. Mo Li lalu menggunakan kelima jarinya untuk meraih kepala lawan, lalu meremasnya dengan lembut. Seketika kepala lawan meledak seperti semangka busuk di tempat, darah terciprat kemana-mana. Nampak jiwa yang tersisa melonjak langit dari kepala yang meledak tersebut dengan ekspresi ngeri di wajahnya di saat dia melarikan diri. Namun Mo Li membuka mulutnya dan menyedot jiwa yang tersisa dan dalam satu sedotan, sisa jiwa itu langsung masuk ke dalam perut Mo Li dan berdengung. Kekuatan jurang yang mengerikan meluluhkan jiwa lawan dan mengekstrak ingatan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat diserap dan ditangkap oleh Mo Li. Tidak, lari, melarikan diri, ayo pergi. Para anggota bandit yang tersisa menjadi sangat ketakutan dan mereka lalu melarikan diri ke segala arah berhamburan kemana-mana. Apakah kalian masih ingin melarikan diri di depan iblis ini? Kata Mo Li. Dia menengus dingin dan dengan raungan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, menutupi semua orang yang hadir dalam sekejap. Dan saat berikutnya, energi iblis menyerbu dan lapangan itu seketika kosong, hanya menyisakan beberapa tulang dan lengan yang patah. Tragedi di tempat ini sebelumnya, harta karun luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, semua harta itu semuanya jatuh ke tangan Mo Li. Kelompok bandit cemerlang ini mengaku berada di bawah komando organisasi Naga Hitam, tapi seluruh kelompok banditnya hanya memiliki total 3 juta kristal kaisar, kata Mo Li. Dia tampak kecewa. Lalu Mo Li menutup matanya dan kenangan-kenangan yang tak terhitung jumlahnya tentang pemimpin bandit cemerlang seketika membanjiri seluruh pikirannya.
Setelah beberapa saat, Molly merasakan informasi dan tiba-tiba membuka matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Kota Nanyuan, Qinchen. Dia ditemani oleh seekor binatang komodo bernama Saroye. Belum lama ini dia membunuh pemimpin ketiga dari organisasi naga hitam, kata Molly. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya melihat ke langit berbintang di kejauhan dan sedikit mengernyit. Jadi, arah yang dituju nenek moyang organisasi naga hitam sebelumnya itu adalah kota Nanyuan di mana anak Qinchen itu berada, gumam Molly. Dia terus-menerus berpikir dan matanya terus bersinar. Jika nenek moyang organisasi naga hitam benar-benar berurusan dengan Qinchen, maka bukankah markas besar organisasi naga hitam miliknya akan benar-benar kosong? Pada saat ini mata Molly tiba-tiba berbinar. Qinchen di alam semesta asli. Kamu berkali-kali menyalahkanku, kali ini maka giliranku yang akan menyalahkanmu. Hah, ayo pergi, kata Molly. Dalam sekejap, sosok tubuh Molly tiba-tiba menghilang dan dia langsung menerjang menyerbu menuju ke markas besar organisasi naga hitam. Dari ingatan yang diambil dari pemimpin bandit cemerlang, Molly tahu lokasinya dan dia sangat gembira dan ketika Molly bergegas ke markas besar organisasi naga hitam. Pada saat ini di tempat lain, sebuah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Laut Semesta Selatan saat ini menjadi ketakutan dan terguncang. Di kota Nanyuan, Qinchen mengangkat kepalanya dan melihat langit luas di luar kota Nanyuan. Ledakan. Sebuah sungai gelap yang besar terbungkus dalam aura jalan yang menakjubkan tiba-tiba tenggelam dari markas besar organisasi naga hitam ke proyeksi klon leluhur organisasi naga hitam di atas kepala mereka dan ledakan. Aura menakutkan dan menyedihkan langsung meletus ke seluruh Laut Semesta Selatan. Kekuatan klon proyeksi yang ditinggalkan oleh nenek moyang organisasi naga hitam di inti markas besar telah tiba di sini dengan bantuan proyeksi di atas kota Nanyuan yang akan datang. Pada saat ini Qinchen saling memandang. Dia datang. Orang itu telah datang. Yuxin dan yang lainnya semuanya mengangkat kepala mereka karena ketakutan. Di atas langit, klon nenek moyang organisasi naga hitam memandang Qinchen dengan acuh tak acuh. Qinchen pun juga menatapnya dengan tenang. Kamu, nenek moyang organisasi naga hitam berkata dengan dingin. Saya harap ketika kamu berlutut di kakiku di masa depan kamu akan seberani itu. Kamu sekarang memiliki keberanian itu. Kata-kata itu jatuh, seluruh langit kota Nanyuan tiba-tiba berubah menjadi sangat suram dalam sekejap, seolah-olah siang tiba-tiba berubah menjadi malam. Nenek moyang organisasi naga hitam tiba-tiba menghilang, dan sungai hitam panjang muncul di langit. Raungan itu menutupi seluruh lautan kosmik di atas kota Nanyuan. Saya tidak bisa merasakan universal lagi dari persepsi dari dunia ini. Sepertinya itu terhalang. Para praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan memandang langit dengan ngeri. Lautan hitam yang menyelimuti dan menyebar ke seluruh langit membuat langit di kota Nanyuan menjadi sangat gelap gulita. Sebuah perasaan kiamat langsung melekat di benak setiap praktisi yang ada di sana. Pada saat ini Qinchen memandang ke langit yang gelap. Lautan yang gelap seperti sangkar, keputusasaan menyebar ratusan juta mil, dan aura kekacauan dan kehancuran turun. Tiba-tiba wajah besar dari nenek moyang organisasi naga hitam muncul dari lautan yang gelap gulita tersebut. Kamu seorang kaisar agung kecil, beraninya memprovokasi nenek moyang ini. Kalau begitu, aku akan membiarkan kota Nanyuan dikuburkan bersamamu. Itu atas kelakuan sembronomu sendiri, kata nenek moyang organisasi naga hitam dan ledakan. Di bawah permukaan besar lautan gelap tak berujung seperti langit runtuh. Itu menekan langsung seluruh kota Nanyuan, mencoba membunuh semua praktisi yang ada di kota Nanyuan. Tuan, tolong cepat pergi. Saya akan memblokirnya untuk Anda, kata Saroye. Dia tiba-tiba melayang di udara, dan udara di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dia sebenarnya telah mendekati level kaisar puncak. Dia membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan magis yang menakutkan melonjak. Langit berputar ke dalam lubang hitam. Itu berputar-putar mencoba menghancurkan nenek moyang organisasi naga hitam yang berada di lautan yang gelap gulita tersebut. Asal-usul klon leluhur telah tersedot dan ledakan. Gelombang hisap yang mengerikan sudah cukup untuk memusnahkan praktisi tingkat puncak. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan magisnya, dia masih tidak dapat mengeluarkan asal-usul klon proyeksi nenek moyang organisasi naga hitam.
Hah, Saroye, biarkan aku yang melakukannya, kata Kincen. Dia tersenyum sedikit, mengangkat kepalanya, dan dengan tenang menatap lautan gelap yang turun. Laut mati, bangkit, ledakan. Saya melihat sungai niat membunuh yang gelap dan tak berujung mengalir. Itu mengalir dalam sekejap, menyapu dunia yang luas dan gelap tersebut. Sungai hitam yang luas tidak kalah dengan samudera hitam nenek moyang organisasi naga hitam. Naik ke langit dalam sekejap. Di antara banyak kekuatan magis yang telah Kincen kembangkan, yang memiliki cakupan terluas, kekuatan terkuat, dan kemampuan untuk menghindari pengekangan itu berasal dari dunia bawah, dan ini adalah kekuatan pembunuh yang tak ada habisnya dari senior Kaisar Dewa Nisa, pikir Kincen.